Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian dalam pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Percaya enggak? Iya. Karena kita bertemu dalam sebuah aktivitas yang terbaik, belajar Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, demikian pula mengajarkannya. Ya. Selamat bergabung bersama kami dalam program pelatihan Mudah Faham Al-Quran metode SketchUp. Sistematis, kerap, dan cepat, khusus untuk para trainer, calon trainer. Sebuah pelatihan ya, yang bertujuan membantu kaum muslimin, khususnya yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, agar nanti ketika mereka membaca Al-Quran ya, atau mendengarkannya bisa faham dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah. Jadi programnya Pak, Ibu, program Faham Al-Quran. Ketika kita ngaji, kita dengarkan, ya, kita bisa faham insya Allah. Kalau yang mau menghafal jelas, kalau dia faham akan membantu dia untuk bisa lebih cepat ketika menghafalnya insya Allah. Kata orang, ya, tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Ya. Boleh kenalan Pak? Boleh. Oke. Kira-kira Pak, kalau lihat face-nya, lihat mukanya, ya. Kira-kira saya ini Pak, orang kelahiran mana? Orang Sulawesi. Orang Sulawesi. Oke. Kalau Bapak, Pak Taufik ya? Oh, Pak Yasir ya? Kira-kira Pak, kalau lihat face saya ini, kira-kira saya orang kelahiran mana? Orang Makassar. Bapak? Orang Makassar Pak? Oke. Ada yang lain? Ya. Oke, saya bocorkan ya Pak. Saya ini kelahiran Merauke, Papua. Ya, alhamdulillah. Dari Sabang sampai Merauke. Di situ Pak, di Merauke saya dilahirkan. Betul, orang tua dari orang Bugis. Bugis Makassar. Tapi sejak lahir sampai besar saya di Merauke. Ya, Merauke. Kemudian SMA di pesantren Darun Najah, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kemudian kuliah di Islamic University di Madinah, Arab Saudi. Sekarang disebutkan Pak sebagai direktur di KPQ, Kampus Pandai Al-Quran SketchUp Jakarta. Juga sebagai ketua di Wahda Islamiyah Jakarta. Alhamdulillah. Juga menjadi seorang pengurus di MUI Pusat di Komisi Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Sekilas. Oke. Bapak Ibu sekalian, biar ini pertemuan ya bermanfaat dan kita semangat, saya hendak mulai dengan mengajak kita berbuat kebaikan. Boleh Pak? Boleh. Nah, gampang kok ya. Apa itu? Nih ya. Kita beramal soleh Pak dengan sedekah senyum. Oke, sekarang Pak, masing-masing berhadapan dua-dua ya. Jabat tangan temannya, oke, dan berikan senyum yang terbaik. Bapak bisa? Ya, Bapak bisa. Oke. Kenalan Pak? Ya, Masya Allah. Sudah Pak? Oke. Jabat tangan lagi Pak? Masih jabat tangan? Nah, oke. Lalu katakan dengan suara lantang, penuh senyum, Masya Allah, Anda luar biasa. Masya Allah. Oke, sekali lagi. Masya Allah, Anda luar biasa. Oke, Pak, Ibu, betul loh. Anda sungguh luar biasa, Masya Allah, pagi hari ini. Kenapa? Sekarang ini banyak orang lagi sedang istirahat di rumah, lagi sedang jalan-jalan hari libur kan? Tapi Anda berani untuk meluangkan waktu Anda untuk belajar, untuk bisa paham Al-Quran.
dan juga bisa mengajarkannya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian semua kita ini Pak, Ibu belajar ya. Saya belajar menyampaikan ilmu. Demikian pula Anda belajar untuk bisa memahami Al-Quran. Sama-sama belajar ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Kemudian yang ketiga, agar hasil pertemuan kita maksimal, saya berharap bagi mereka yang Allah berikan nikmat HP, ya, HP, kalau boleh minta izin untuk di silent, ya, dihilangkan suaranya. Ya silakan, semua pegang HP-nya, ya, kemudian di silent, oke, ataukah dimatikan, ya, sudah Pak? Oke. Nanti ya di tengah-tengah acara kalau ada HP yang bunyi Pak, mohon tidak usah ditegur yang bunyi HP-nya. Biarin aja ya. Kenapa? Karena bisa jadi Pak HP-nya baru beli semalam. Belum tahu cara, belum tahu programnya menghilangkan suaranya, betul nggak? Atau HP-nya HP jadul. HP tempo dulu, nggak ada program menghilangkan suara silent itu. Kalau begitu diapain? Cabut aja baterainya. Cabut aja baterainya biar aman. Oke. Bapak sekalian, kemudian ini hal yang terpenting. Kalau kita mau belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu Al-Qur'an kepada kita. Ini Pak doanya bahkan Allah ajarkan kepada Nabi dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu doanya enggak? Doanya Pak cuma 3 kata. Allah ajarin langsung Nabi di Al-Qur'an. Anda tahu nggak? Cuma 3 kata. Saya yakin Anda pasti tahu. Ya, Masya Allah. Kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma. Wahai Robku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada saya. Jadi demikian pula kita berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma, agar Allah memberikan tambahan ilmu Al-Quran kepada kita. Oke, Bapak sekalian, kita punya slogan kesuksesan ya, yang selalu kita ucapkan kalau kita belajar dalam pelatihan Sikajab ini. Yaitu kalau saya mengatakan faham Al-Quran, Bapak Ibu menjawab dengan tangan di kepala dan penuh semangat. Mudah insya Allah. Oke Pak? Bisa dites? Ya. Faham Al-Quran? Oke. Yang keras Pak, yang semangat. Faham Al-Quran? Adik coba. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah. Dengan izin Allah kita akan tunjukkan bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan ini Allah mudahkan untuk kita sekalian. Bapak sekalian, saya akan mulai dengan sebuah kuis. Pertanyaan sederhana. Mohon dijawab dengan jujur ya. Nah, kata orang, jangan ada dusta di antara kita. Sepakat Pak? Ibu? Oke. Nih. Ya. Kita udah lama ngaji baca Al-Quran. Pertanyaannya, seberapa yakinkah kita? Seberapa yakinkah kita akan kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk untuk bahagia dunia akhirat? Pak, ada 4 pilihan jawabannya. Yang cocok boleh angkat tangan. Seberapa yakinkah kita akan kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk? Yang pertama, siapa yang tidak yakin? Ada Pak? Wah, nggak ada ya. Yang kedua, siapa yang kurang yakin? Nggak ada juga. Yang ketiga, siapa yang yakin akan kebenaran Al-Quran? Angkat tangan yang jelas, angkat tangan. Cuma 2 Pak yang angkat tangan nih. Yang lainnya enggak ya? Yang keempat, siapa yang sangat yakin? Angkat tangan Pak kalau begitu. Oh Masya Allah. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita ini insya Allah sangat yakin akan kebenaran Al-Quran. Dan memang ya, sejak awal Al-Quran Allah sudah berkalam, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Wahyu dari Allah berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang
yang bertakwa. Ya, alhamdulillah kita yakin. Tapi muncul kuis yang kedua. Ya, kuis yang kedua. Kalau kita udah yakin. Sekarang pertanyaannya, ya, selama ini kita ngaji, kita dengarkan Al-Quran. Pertanyaannya, seberapa fahamkah kita? Ya, seberapa fahamkah kita dengan Al-Quran yang selama ini kita baca, demikian pula kita dengarkan. Terutama nih, bulan Ramadan akan datang. Demikian pula telah berlalu Ramadan yang lalu. Selama ini, seberapa fahamkah kita? Ya, dengan Al-Quran yang selama ini kita baca, demikian pula kita dengarkan. Pak, sama ya, 4 pilihannya. Yang pertama, siapa yang sangat faham? Ada Pak? Ibu? Kalau ngaji langsung paham? Wah, nggak ada angkat tangan nih. Yang kedua, siapa yang faham? 90%, 80%. Makanya kesini Pak ya. Oke, siapa yang kurang faham? Insya Allah kalau Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas paham. Ya. Siapa Pak yang kurang paham? Oh, rata-rata ya. Yang keempat, siapa yang tidak faham? Sama sekali. Ya. Oke. Insya Allah rata-rata kita ini kebanyakan orangnya kurang paham ataukah nggak paham. Ya. Bapak Ibu, jadi insya Allah semua peserta hari ini sepakat akan 2 hal insya Allah. Yang pertama, kita sepakat, kita sangat yakin, ya, kita sangat yakin akan kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk. Betul Pak? Ya. Oke. Yang kedua, kita pun sepakat, ya, kita ini harus paham Al-Quran. Ya, kita harus paham Al-Quran. Karena kalau nggak paham, ya bagaimana bisa, ya, mendapatkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak paham, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ya, sangat yakin akan kebenaran Al-Quran dan kita harus paham Al-Quran. Namun, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya tadi tuh, fahamkah kita dengan Al-Quran yang kita baca atau kita dengarkan? Ya. Tadi jawabannya rata-rata pada kurang paham atau nggak paham. Bu, Pak, kok bisa? Ya. Kok bisa? Sampai sekarang ini kita belum juga paham Al-Quran. Ya. Padahal bukankah kita ini Pak, Ibu, sudah lama jadi seorang Muslim, betul? Umurnya 20 tahun ke atas, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 dan seterusnya. Ya. Kita ini sudah sering membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Betul? Masya Allah. Tapi kenapa kok sampai sekarang kebanyakan orang Indonesia belum juga paham Al-Quran? Bapak ini, Masya Allah yang jauh ya Pak, dari Tasik ini Pak, Tasikmalaya. Pak, kira-kira apa alasannya orang? Kok sampai sekarang belum juga paham Al-Quran Pak? Pertama tidak belajar bahasa Arab. Tidak belajar bahasa Arab. Oh iya betul Pak. Kalau Bapak Yasir ya, dari Bandung. Ya Pak. Kira-kira Pak apa alasannya? Pada nggak paham Al-Quran? Belum belajar. Kalau Bang Ali dari Bogor nih? Menurut saya sendiri, Iya. balagonya susah. Balagonya susah. Apa tuh balago? Gaya bahasa Arabnya ya? Susah. Oke. Bapak Ibu, banyak alasannya seseorang ya untuk seakan-akan membolehkan dirinya tidak paham Al-Quran. Ya. Di antaranya ya, nih, ya, Ustadz, saya kan orang Indonesia. Coba kalau Allah takdirkan saya jadi orang Arab, maka saya akan langsung paham Al-Quran. Ya, betul Pak Sugandi? Apalagi, saya ini kan cuma sekolahnya sekolah umum, bukan di pesantren. Saya kuliahnya lulusan lokal, ya, bukan Timur Tengah. Ya, saya kan orang biasa, pekerja biasa, bukan ustadz atau ustazah. Betul? Nah, ini adalah sebahagian alasan yang seorang berikan untuk seakan-akan membolehkan dirinya
tidak paham Al-Quran. Ya, jelek aja gitu. Padahal Bapak Ibu ada kabar baiknya loh. Apa itu? Ya, nih. Bukankah kita sering mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Karena Allah sayang kepada kita, Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia. Ya, sekolahnya umum, kuliahnya lokal, orang biasa, pedagang, karyawan ibu rumah tangga. Tapi ternyata Allah yang sayang kepada semua kita ini tetap menurunkan Al-Qur'annya. Al-Qur'annya sebagai kita petunjuk bahagia dunia akhirat dengan menggunakan satu bahasa untuk semua bangsa. Bahasa apa Pak, Ibu? Dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, Allah menyebutkan di awal surat Yusuf, Allah berkalam, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu qur'anan arabiyya Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masya Allah. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran. Ya, telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum, agar siapapun kalian, orang Indonesia, orang Arab, pedagang, ustadz, agar siapapun kalian ta'qilun, bisa memahaminya. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya siapapun kita ini, apapun latar belakang pendidikan, pekerjaan, warga negara, kita pasti bisa paham Al-Quran. Insya Allah. Ya. Iya Pak. Sebenarnya ya, yang menjadi alasan, yang menjadi sebab kenapa sampai sekarang kita ini belum paham juga adalah karena kita belum melakukan 3 sebab utama paham Al-Quran. Ya. Boleh cek? Apakah Anda telah melakukannya ataukah belum? Kalau belum, besar kemungkinan sampai meninggal pun nggak akan paham Al-Quran. Ya. Cek apa ya? Yang pertama, ya, yaitu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk faham Al-Quran. Tadi Pak, seperti doanya Nabi tadi itu, ya, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada saya. Ya Allah, selama ini saya baca Al-Quran, saya dengarkan ya Allah, belum juga fahami Allah. Berikanlah petunjuk kepada saya, berikanlah kemudahan kepada saya Allah untuk bisa paham Al-Quran. Jadikan itu sebagai doa kita dalam sholat kita, di luar sholat kita. Pak, Ibu, siapa yang tadi subuh ada berdoa seperti ini? Ayo, jujur. Ada Pak? Tadi subuh? Ya, dengan sungguh-sungguh. Yang penting mirip-mirip satu gitu doanya. Kalau saya berdoanya begini. Bagaimana Pak? Allahumma aghni Masya Allah, ya. Allah Akbar, ya. Nah, betul Pak, bisa juga begitu Pak. Intinya ada doanya Pak, pengharapan agar Allah berikan ilmu Al-Quran kepada kita. Ya, cuma satu yang tangannya. Ingat, 1 hari full kemarin, ada nggak doa kita? Ya, ada ya? Pekan lalu 1 hari full, ingat-ingat ada nggak doa kita? Bapak Ibu, jarang loh. Siapa yang tadi subuh berdoa, ya Allah berikan saya rezeki. Ya, dapat duit hari ini bayangannya. Ya, oke. Ya, minta kesehatan hari ini. Itu rata-rata doanya kita. Ya, coba lihat. Akhirnya Pak, Allah kasih kita kesehatan. Masya Allah, tubuh sehat. Allah berikan kepada kita rezeki, kita nggak pernah mengemis. Alhamdulillah. Ya kan? Karena kita minta sama Allah. Siapa yang minta kepada Allah untuk paham Al-Quran? Kan jarang. Makanya nggak dapat. Bapak Ibu, inilah yang pertama kalau kita ingin paham Al-Quran. Berdoa kepada Allah agar kita bisa paham Al-Quran. Nabi nggak pernah sekolah. Ya, tidak tahu baca, nggak tahu nulis. Ustadz orang Arab. Tidak semua orang Arab paham Al-Quran. Yang jadi faktor utama paham apa? Karena beliau tadi itu Pak, berdoa kepada Allah. Ya.
dengan doa yang Allah ajarkan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada saya. Akhirnya Allah kasihkan, nih 1 ayat. Minta lagi, dikasih, nih 2 ayat. Nih 3 ayat. Akhirnya 1 surat dan akhirnya sempurna 1 Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, inilah sebab yang paling utama, ya, yang insya Allah akan menjadikan kita ini bisa faham Al-Quran. Setuju, Bapak Ibu? Nah, Masya Allah. Jarang kan yang kerjakan nih? Oke. Sudah berdoa. Tapi kok nggak dapat apa juga ya? Nggak paham juga. Karena dia belum mengambil sebab yang kedua. Apa itu? Yaitu kita ini harus belajar fokus untuk faham Al-Quran. Memang harus belajar. Dan harus fokus, nggak main-main. Belajar fokus. Ustadz, saya nggak bisa fokus Ustadz. Saya kan karyawan, pedagang, ibu rumah tangga, banyak urusanku, ya, nggak bisa fokus. Fokus bukan begitu. Ya. Coba lihat, semua kita ini pasti punya waktu luang setiap hari, betul? Lihat aja, kalau malam hari ngapain? Malam hari ngapain? Ya, Bang Yasir, Bang Ali, ya, ngapain? Macam-macam, ya. Kalau nggak nonton televisi, ya, sinetron, jalan-jalan, Sabtu Ahad, hari libur ngapain aja? Banyak orang programnya nggak jelas, buang waktu. Kita ini, ya, fokus, cukup mengambil sebagian waktu ini, ya, untuk kita pakai berguru, belajar kepada orang yang kita yakini bisa mengajarkan ilmu faham Al-Quran kepada kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Di antara para peserta hari ini ada yang dari Tasikmalaya, Allahu Akbar. Jam 9 malam Pak ya, udah berangkat, Allahu Akbar. Ada yang dari Bandung tadi subuh, ada yang dari Bogor dan lain juga. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa paham Al-Quran. Oke? Nah ini Pak, sebab yang kedua, luangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Oke. Kemudian sudah berdoa, sudah belajar fokus, tapi kok dapatnya sedikit banget, ya, sedikit sekali. Karena bisa jadi belum mengambil sebab yang ketiga. Yaitu gunakanlah metode belajar. Cara belajar yang dianggap lebih mudah dan lebih cepat mengantarkan kita untuk faham Al-Quran. Jadi betul, sangat tergantung cara belajar kita. Sangat tergantung cara belajar kita. Kita bebas milih mau belajar di mana. Ustadz A, Ustadz B, pengajian A, pengajian B. Bebas milih. Tapi kalau mau cepat paham, cari informasi. Ya, nanya-nanya. Mana insya Allah akan bisa meyakinkan kita, ya, untuk bisa paham Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat. Contoh Pak, sebuah ilustrasi. Ya. Kita ingin berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Ada yang sudah pernah Pak ke Surabaya? Jakarta ke Surabaya? Ada, ya kan? Itu kan macam-macam ya, macam-macam. Kalau Anda dari Jakarta ke Surabaya naik bis, kira-kira berapa lama nyampe? Hah? Sehari berapa lama itu Pak? 12 jam, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau Anda naik kereta, Jakarta Surabaya, berapa lama Pak? Ya, 9 atau 10 jam katanya itu. 9 sampai 10 jam. Tapi coba kalau Anda naik pesawat. Naik pesawat. Berapa lama nyampe Pak? Tuh, sekitar sejam. Sekitar sejam. Bisa kan? Kan tergantung Anda. Mau mengambil jalan apa? Masya Allah. Demikian pula kita ini. Kalau kita mau faham Al-Quran, kan tergantung cara belajar kita. Tergantung cara belajar kita. Insya Allah, ya, metode si kecap ini ada sebuah kendaraan cepat, laksana orang naik pesawat, yang insya Allah akan mengantarkan para penumpangnya sampai tujuan. Faham Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat, insya Allah. Ya, sebentar, kita akan izinkan naik pesawatnya. Oke? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Sekali lagi Pak. Faham Al-Quran? Mudah. Ya. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke. Inilah
3 sebab utama faham Al-Quran. Pertama apa? Doa. Yang kedua, belajar fokus. Yang ketiga, gunakan metode yang cepat dan mudah. Insya Allah kita akan bisa.